Tapi sampai saat ini ada juga yang masih menggunakan data manajemen sebagai profesi ini namanya. Jadi kalau misalkan mau cari-cari job vacancy gitu ya, lowongan, cari-cari ada data manajemen masih ada, information management masih ada gitu kan. Nah, kalian kerjanya ngapain sih gitu ya? Jadi pekerjaan ini tuh khususnya dijumpai ya, profesi ini khusus dijumpai di dunia oil and gas, perminyakan dan gas ya, industri yang sedang saya tekuni saat ini. Dan itu ngapain? Dia itu adalah menyimpan data-data eksplorasi dan produksi. Misalnya contohnya data sumur, kemudian data-data well log, seismik, data-data core, ya, checkshot dan sebagainya. Mungkin nanti itu akan detail. Itu adalah sebuah domain yang di luar dari lingkup hari ini. Jadi itu domain oil and gas. Jadi intinya information management engineer ini menyimpan dan mengatur ya data-data yang ada yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dan bagaimana caranya supaya ya data-data yang dimiliki ini bisa diberikan kepada user. Ya, jadi pengguna dari data ini tentu saja bukan orang data manajemen ini ya. Jadi data manajemen ini mungkin cuma sebagai istilahnya apa yang memelihara data gitu. Sementara penggunanya adalah tentu saja orang-orang yang memiliki background petrofisis atau geofisis, geofisika, geologi, petroleum engineer, data-data produksi, bahkan juga manajemen-manajemen yang ada di perusahaan itu yang tentu saja ingin melihat bagaimana sih data kita hari ini, bagaimana hasil produksi dan sebagainya. Nah, inilah fungsi atau peranan dari data management atau information management engineer, bagaimana bisa menyajikan datanya supaya bisa diolah dan berguna bagi para usernya, gitu ya. Nah, data-data ini biasanya kita simpan di server ya, yang menggunakan Oracle atau Microsoft SQL Server. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan sedikit. Apa itu beda data dan informasi? Kenapa harus ada data manajemen, ada informasi manajemen? Karena dari definisi ini bisa jadi adalah dua hal yang berbeda ya. Karena data itu adalah sesuatu yang sifatnya individual, sifatnya masih mentah. Kalau data, jadi misalkan sumur X, sumur Y, gitu kan. Nah, informasi sendiri itu adalah sebuah data yang sudah diproses. Nah, jadi data sumur ini misalkan sudah memiliki konteks bahwa data sumurnya ini ternyata misalkan hari ini memiliki hasil segini produksi, besoknya segini ini. Nah, konteks-konteks yang seperti itu yang tersimpan di dalam data itu kemudian berubah menjadi informasi. Ya, jadi kita sudah bisa lihat manfaatnya. Begitu kita memberikan memberikan konteks. Ya, jadi itu profesi information management engineer. Ya, khususnya kalau saya, tapi lebih berkecimpung langsung di bidang karena saya memiliki background web designer dan web developer, ya programmer. Data-data ini mungkin lebih ke arah saya bagaimana menyajikan ke dalam sebuah user interface, gitu ya. Jadi banyak programmingnya. Sementara teman-teman data manajemen yang lain mungkin tidak langsung berkecimpung dengan programming karena memiliki knowledge dari produk-produk selam bersih yang ada sendiri, gitu ya. Jadi itu mungkin nggak ada programming, tapi mungkin sebagian besar pasti berhubungan dengan programming atau berhubungan dengan ya kutak-katik tulisan gitu ya. Jadi ini informasi profesi ini kadang-kadang juga bisa disebut, orang bisa bilangnya kopas engineer gitu ya, copy engineer. Jadi kerjaannya copy paste gitu. Jadi bisa nyalin teks gitu kan biasanya. Ya, jadi itu profesi information management engineer. Sekarang kita masuk ke sedikit pengenalan mengenai web programming ya. Tentu saja di sini mahasiswa-mahasiswa teknik informatika udah familiar lah apa sih gitu kan. Sebelum masuk ke web programming kita harus tahu dulu web itu apa gitu kan. World Wide Web. Ya, ini adalah sebuah ya, kalau ini definisi dari Wikipedia ya, apa sih gitu kan. Sebenarnya ini gampang, itu sebuah information system gitu. Jadi sebuah sistem informasi yang digunakan oleh seluruh dunia menggunakan jaringan internet. Ya. Dapat diakses, syaratnya adalah ada internet, kemudian menggunakan sebuah protokol yang namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, nggak cuma itu, kita dalam mengakses sebuah informasi yang ada di web atau World Wide Web, tentunya butuh yang namanya link, ya kan? Kalau nggak ada link, kita nggak akan tahu di mana itu. Nah, itu disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Jadi syaratnya itu
internet, HTTP, URL, tapi juga ada yang tidak ketinggalan adalah namanya kita perlu web browser untuk mengaksesnya gitu ya, melalui web browser. Dan informasi itu sendiri disimpan di mana? Disimpan di sebuah server yang disebut juga web server. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saya berhubung bikin materi ini ya, saya lihat-lihat browsing-browsing Google, saya lihat-lihat gitu kan www. Ternyata www itu ada translasi Indonesianya loh. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nih, Waring Wera Wanua. Saya nggak tahu lah itu apa artinya ya. Ya ini adalah translasi bahasa Indonesia Waring Wera Wanua. Oke, kita lanjut. Balik lagi ke tadi ya. Jadi kita harus ada URL, ada internet, ada protokol HTTP, HTTPS. HTTPS itu adalah yang secure ya, yang di encrypt menggunakan secure socket layer SSL. Nah, ini adalah alur bagaimana seseorang ya pengguna bisa mengakses informasi. Jadi mereka harus menggunakan web browser, ya bisa itu lewat handphone, bisa lewat laptop, ya bisa lewat tablet atau komputer di rumah. Ya dia mengakses www. Ya, yang diakses adalah internet dan memberikan request ke internet. Ya, yang di request apa? Yang di request sesuai dengan URL-nya, dia akan merequest kepada web server. Web server yang dituju sesuai dengan si URL. Nah, web server itu kemudian memberikan respon kepada user. Jadi ini aja bolak-balik seperti ini ya skemanya. Bagaimana seseorang itu bisa terhubung ke internet dan mengakses data-data yang ada di internet. Nah, ini sedikit sejarah mengenai web programming. Sejarah apa? Nah, semua situs yang ada di internet itu ya tentu saja bisa diakses dengan menggunakan bahasa pemrograman umum atau standar itu yang disebut dengan HTML atau HTML kerennya gitu ya, Hypertext Markup Language. Nah, ini pertama kali didirikan tahun 93, mulai ada lahir di muka bumi gitu ya. Sebenarnya tahun 1980 ya. Seorang bernama Tim Berners-Lee ini dia kerja di CERN. CERN itu adalah sebuah laboratorium khusus untuk penelitian nuklir ya. Dia mengusulkan sebuah ide untuk gimana supaya kita bisa bertukar-tukar informasi menggunakan internet. Nah, dia bikinlah itu namanya HTML. Nah, sekarang versinya itu udah yang nomor 5, HTML versi 5 dari tahun 2014, dan HTML 5 ini cukup interaktif dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya mengingat dulu tahun 97 saat di Caltex tuh, wah berbandingin sama sekarang tentu saja HTML sudah sangat berkembang. Ya. Nah, ini adalah pemrograman simpel dari HTML. Ya, kalau kita lihat di sini, HTML itu menggunakan apa yang dinamakan tag. Jadi kalau kita mau menulis, pertama kita bikin HTML-nya dulu, gitu. Buat badannya, bukan badan apa, kontainernya. Nah itu namanya HTML. Kemudian kita tulis aja HTML gitu kan, pembukaan tag HTML, terus kemudian terakhirnya juga harus ditutup dengan HTML. Begitu juga dengan yang komponen elemen-elemen yang lain seperti ada head, kepala, kemudian body di sini, ya. Nah, di sini kita akan mencoba menulis hello world ya dalam sebuah P. P ini paragraf dan div ini adalah division div. Jadi kita menulis hello world di dalam sebuah div. Ya, apa yang akan terjadi kalau kita mengeksekusi file HTML ini di web browser? Nah, munculnya seperti ini. Ya, di sini kan kelihatan this is a title. Nah, title-nya nongol di atas. Ya, title yang kita tulis di sini akan muncul di ujung atas itu. Kemudian ini hello world muncul di sini. Nah, sebagai seorang programmer itu dianjurkan ya kalau programmer yang rapi gitu ya, itu nulisnya itu harus menggunakan indent. Ya, indent itu apa? Jadi kalau kita lihat ini kan HTML rata kiri kan, kemudian kita turun ke bawah, ke kanan lagi, indent lagi, turun lagi ke bawah barisnya title. Jadi strukturnya lebih bisa dilihat dengan indah gitu ya. Karena sebagai programmer pasti suatu saat ada orang lain mungkin yang akan melihat program kita gitu kan. Kalau kita rata kiri terus semuanya gitu, wah lo pasti pusing melihatnya nih, bacanya nih orang gimana sih gitu kan, buat bikin program bikin pusing gitu kan. Nah, selain indent itu juga perlu diberikan komen ya. Jadi kayak gini nih, kita mau ngapain sih? Nah, di baris-baris ini tulis hello world gitu kan. Nah,
Ini nggak akan kebaca, nggak akan muncul di web browser, cuman ini bagus untuk si programmer untuk memberikan komentar-komentar tentang apa yang ditulis di bawahnya gitu. Jadi programmer lain yang mungkin akan melihat, dia akan ngerti, oh ini ada perubahan tanggal segini misalnya. Itu sangat bagus untuk memberikan komen. Oke. Nah, untuk materi hari ini, bahasa pemrograman yang dipakai ya itu cukup banyak. Jadi selain HTML5 sebagai the mother gitu ya, the big materialnya itu secara konten, itu kita memerlukan pemrograman CSS dan Bootstrap sebagai desainnya. Jadi CSS itu cascading style sheet. Jadi kalau HTML berfungsi sebagai konten, nah si CSS ini lebih ke arah memberikan warna gitu, memberikan huruf-huruf yang kita inginkan. Nah, itu semua ada di CSS. Juga ada Bootstrap. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu ini ya. Kemudian selain CSS dan Bootstrap juga ada bentar ya, agak mundur. Oke. Selain CSS dan Bootstrap juga kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, ya, Chart.js. Kemudian tidak lupa juga untuk sisi bagaimana aplikasi ini bisa lebih istilahnya berkomunikasi dengan database, itu kita menggunakan .NET Project. Ya, dalam hal ini kita menggunakan C#, bahasa C#. Lalu untuk data kita juga menggunakan pemrograman SQL, ya, Structured Query Language, menggunakan Oracle atau menggunakan Microsoft SQL Server. Oke, komponen pertama yang kita pakai bahasanya adalah HTML5 ya. Di sini yang saya sangat kagumi dari HTML5, di mana dalam versi ini kita bisa lebih interaktif menghasilkan halaman-halaman aplikasi web, itu adalah elemen yang bernama Canvas. Jadi di Canvas ini kita bisa melakukan atau membuat gambar. Jadi bisa melakukan drawing. Jadi contoh di sini adalah kita bikin Canvas ya. Kita kasih ID dia My Drawing. Nah, kemudian dibantu oleh JavaScript. Nah, script di sini yang dibuka dengan TypeScript dan ditutup TypeScript ini adalah JavaScript. Di sini kita mencoba melakukan sebuah drawing. So, ini adalah fill rect. Di sini adalah kita melakukan penggambaran sebuah rectangle. Ya, rectangle, dan fill style di sini dengan angka hex seperti ini adalah kita mencoba menggambar rectangle dengan warna tertentu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di HTML5 cukup dengan elemen canvas, kemudian kita kasih JavaScript, kita kasih rectangle seperti ini, kita bisa gambar di web browser. Nah, sekarang CSS dan Bootstrap. CSS itu seperti tadi sudah saya bilang, cascading style sheet itu lebih ke arah style. Ya, sekarang udah versi 3. Nah, sementara Bootstrap itu apa? Bootstrap itu adalah CSS itu sendiri, tapi udah di-generate atau di-develop oleh Twitter. Jadi Twitter nih yang bikin Bootstrap. Jadi kalau kita, misalkan kita bikin halaman web dari scratch dari awal gitu ya, kita nggak pakai, maksudnya CSS-nya masih kosong gitu, kita bikin sendiri CSS, pasti ribet kan. Terus kita ngatur lagi tampilannya harus kayak gini, sel-selnya harus begini, dan sebagainya. Nah, itu ribet. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ribet, kita bisa menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu CSS yang udah dikembangkan oleh Twitter, dan itu bisa bikin halamannya lebih cepat lah kalau kita nge-develop gitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita bikin dari scratch, itu perlu 3-4 baris, kalau pakai Bootstrap mungkin cuma sebaris sudah beres gitu kan. Nah, Bootstrap ini juga bagus dari sisi dia itu responsif. Responsif itu apa? Jadi misalnya kita punya beberapa perangkat ya, kita bikin aplikasi, nah kita bisa melihat perbedaan-perbedaan ada di perangkat itu gitu. Nanti akan saya kasih lihat. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa untuk mengakses style sheet atau CSS itu tampilannya seperti ini ya, menggunakan link style sheet. Kemudian di mana link itu?
di mana CSS itu linknya di folder ini gitu kan. Misalkan ini adalah kita menggunakan Bootstrap, jadi linknya itu adalah link di mana Bootstrap itu berada. Ya. Nah, contoh lain, nah di sini adalah contoh lain menggunakan CSS kalau tidak pakai Bootstrap. Jadi ini adalah pure CSS kita sendiri ya. Kita buka dengan text style, kemudian kita bikin misalkan di sini kita bikin elemen box gitu. Nah di sini adalah boxnya di sini adalah kelas ya, sorry, ini adalah kelasnya box. Kemudian div-nya box ini ada di dalam sebuah div. Nah ini kalau kita execute di web akan tampilan seperti ini. Nah seperti kita lihat di sini jelas bahwa CSS itu tentunya berguna ya dalam HTML itu menggunakan akan menghasilkan seperti kita lihat di sini background-nya warna navy. Nah ini adalah warna navy background. Kemudian teksnya di sini yang ini box, kemudian ini box, teksnya muncul. Nah ini warna yellow dihasilkan dari sini. Jadi CSS itu lebih ke arah designing-nya, warna dan sebagainya, tampilan. Nah seperti tadi saya bilang, Bootstrap itu responsif itu apa? Responsifnya itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita bangun dari scratch CSS, ya di zaman era modern seperti ini, orang itu yang mengakses website kita itu tidak hanya melalui laptop, tidak hanya melalui desktop, ya bisa juga lewat tablet, bisa juga lewat handphone. Nah, ukuran screen dari masing-masing perangkat ini tentu saja berbeda-beda, gitu. Nah, kalau kita develop tidak menggunakan Bootstrap, kita bikin aplikasi sendiri, terus kita harus ngatur tampilannya di desktop kayak gini, tampilannya nanti di tablet harus berubah lagi gitu kan, karena screen dimensionnya kan, dimension screen-nya beda-beda kan. Itu kan pasti ribet kalau kita bikin dari awal gitu kan, programming seperti itu. Tapi dengan menggunakan Bootstrap yang sifatnya responsif, jadi maksudnya responsif itu apa? Responsif adalah di setiap tampilan perangkat dia, di setiap perangkat yang berbeda ini tampilannya dia akan mengikuti gitu. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kalau di desktop kan dia melebar gitu ya, di laptop dia lebar, tapi kalau di tablet dia kan meninggi. Nah itu apa sih, Bootstrap akan mengatur tampilan, dia akan squeeze sesuai dengan dimensi dari perangkat. Itu namanya responsif. Nah, sekarang bahasa selanjutnya adalah JavaScript dan JSON yang akan dipakai juga di dashboard nanti ya. Nah, ini contoh penggunaan script JavaScript. Kita bisa buka dengan text script. Nah, kemudian tulis language JavaScript. Nah, untuk saat ini dulu harus ditulis kalau nggak salah ya. Karena dulu ada juga VB script dan lain-lain. Tapi sekarang kita tulis script aja, udah jalan juga dia. Nah, ini di sini kita berusaha untuk mencoba untuk memberikan notifikasi ke user ya. Hasilnya seperti apa kalau kita run ini di HTML, hasilnya seperti ini, dia akan memberikan pop-up message gitu ya, alert, hello world gitu. Nah, ini sekilas JavaScript. Sementara JSON itu apa? Nah, ini JSON ini cukup booming ya akhir-akhir ini ya. Gitu. JSON itu JavaScript, tapi dia adalah sebuah object notation. Jadi JSON itu lebih ke arah dia memiliki format, jadi JavaScript yang memiliki format data, jadi bisa dipakai untuk memberikan informasi mengenai data. Dan JSON ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber database, misalnya Oracle atau server gitu ya. Kemudian menggunakan .NET Project, kita bisa convert data-data yang table yang ada di database itu ke dalam format JSON, sehingga bisa dikenali oleh JavaScript. Kemudian diakses sama HTML. Jadi mungkin contoh gampangnya aja ya, misalnya nih kita punya tabel aset, kemudian tanggal, produksi, nama asetnya misalnya mangga gitu ya. Produksinya dia sebesar 100.000 barel, tanggal. Nah ini kan tampilan di database ya, di Oracle atau di SQL Server. Nah ini gimana caranya supaya bisa dibaca HTML melalui JSON. Nah nanti kita convert data-data di table ini menjadi format JSON. Nah inilah format JSON-nya gitu. Kita assign dia variabel sebagai namanya, misalkan nama variabelnya aset data. Nah, di dalam variabel aset data ini, ya, kita bisa punya data-data dari tabel tadi sudah dalam format JSON. Jadi nama asetnya pakai tanda quote, ya, nama kolomnya aset, kemudian apa isinya, kemudian kolom date, kemudian kolom production. Nah, ini nanti saya akan lebih detail lagi bagaimana mengkonvertnya, itu ada di .NET Project-nya. Ini selanjutnya .NET-nya itu sendiri ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengenerate data yang ada di database menjadi format JSON
ya. Dan itu akan dilakukan oleh si .NET ini. Dalam hal ini saya menggunakan C# untuk mengenerate untuk script ya, script datanya itu. Jadi C# dalam .NET project ini dipakai untuk mengenerate data ya, harian, atau bisa juga anytime. Jadi misalnya si user masuk ke di sini bisa lihat tampilannya ya. Di sini bisa lihat tampilannya. Di sini adalah tampilan bagaimana mengenerate data. Ini tampilan web. Tapi kita juga buat di dashboard ini, saya juga buat data generator yang bisa diakses setiap hari. Artinya kita bikin schedule task. Jadi pagi hari kita run datanya ini setiap pagi jam 6 atau jam 7 pagi. Nah, dia nge-run, dia ngambil data di database Oracle, kemudian dia simpan ke format JSON ya, yang di dalam file yang kita sebut, kita kasih nama data.js misalnya di situ ya. Nah, itu. Jadi si .NET ini diperlukan untuk ngambil data, intinya ya, .NET diperlukan untuk ngambil data dari database, kemudian disimpan ke dalam file JavaScript namanya .data.js. Nah, ini contoh SQL query-nya ya, misalkan kita milih select ya data. Nama kolom-kolomnya ini dari data table namanya data aset, kemudian kapan kita mau ngambil data yang dari kapan sampai kapan gitu kan. So, kita order sesuai dengan kolomnya, kolom aset. Nah, ini adalah SQL query yang akan di-execute oleh .NET itu ke dalam Oracle. Dia ambil datanya, kemudian di .NET-nya itu kita masukin ke data table gitu ya, variabel dt gitu. Variabel dt berbentuk data table. Udah dalam bentuk data table, di-convert lagi ke dalam bentuk list untuk lebih gampangnya. Nah, di list setelah dia jadi format list, dia bisa kita serialize ke dalam bentuk JSON. Nah, akhirnya ini kita pakai dengan menggunakan ini system.web.script serialization ini, kita bisa dapatkan format JSON pada akhirnya gitu. Jadi contohnya seperti tadi itu, dari bentuk tabular ini kita bisa dapatkan bentuk JSON. Nah, kalau udah masuk ke dalam bentuk JSON udah gampang, HTML udah langsung bisa baca .js-nya. Oke. Nah, sekarang dalam hal mengembangkan aplikasi, tentu saja nggak bisa sehari jadi, 2 hari jadi gitu ya. Itu perlu waktu yang panjang gitu, dan membutuhkan sebuah siklus ya mengembangkan. Jadi biasanya itu dimulai dengan adanya sebuah ide. Contohnya kita bikin dashboard, kita perlu nih dashboard nih manajemen, misalkan manajemen butuh sebuah dashboard untuk melihat indikator performanya. Nah, dari muncul ide, kemudian pasti muncul requirement. Requirement-nya apa sih gitu kan? Kita harus bikin requirement-nya yang sesuai gitu dengan kebutuhan. Nah, ini yang kadang-kadang ada yang namanya istilahnya scope creep. Kalau scope creep itu kita punya requirement segini, total berkembang gitu kan. Nah, ini harus di-lock pada awal-awal itu pengembangan aplikasi, kita harus lock requirement-nya yang disepakati sama user, udah ini gitu kan untuk tahap 1. Nah, kalau ada lagi yang lain nanti akan mungkin masuk ke tahap 2 misalnya kayak gitu. Nah, jadi setelah requirement tentu saja udah final gitu ya requirement-nya, habis itu langsung masuk ke fase desain. Nah, kita desain dulu nih. Jadi kita belum coding, kita desain dulu. Nah, desain ini butuh juga ini butuh skill untuk kita bisa bikin image ya. Bisa juga desain ini dibuat di PowerPoint misalnya. Yang sesimpel-simpelnya PowerPoint, tapi bisa juga kalau kita mau lebih detail, gambarnya misalkan apa istilahnya, resolusinya mau bagus gitu ya, kita tuh harus bisa menguasai Photoshop contohnya. Atau kalau yang paling gampangnya ya Paint gitu kan. Cuman ya dibandingin Photoshop jauh lah. Kita harus juga bisa desain Photoshop gitu. Mungkin ini materi beda lagi nanti untuk web design. Nah, itu jadi untuk desain kita juga harus memiliki kemampuan untuk bisa mendesain yang bagus. Jadi nanti usernya setuju gitu kan, oke, desainnya bagus seperti ini. Nah, ini juga proses bolak-balik gitu kan. Setelah dapat requirement, desain juga nggak langsung jadi, pasti usernya pasti minta ini ganti dan sebagainya. Nah, habis itu udah oke desain, baru kita agree sama usernya ke development. Di sini kita melakukan coding. Ya, ini juga kadang-kadang pastilah bolak-balik juga ke user gitu kan. Kalau kita misalkan nggak jelas requirement-nya, kita dalam hal pada saat kita nge-develop, ternyata kita menemukan sesuatu yang, oh, kayaknya nggak bisa nih kalau kita develop ini. Cara gini kita harus ganti dengan cara lain. Kita konsultasiin lagi sama user, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Baru setelah development selesai, kita melakukan testing. Nah, testing itu ada alpha testing, ada beta testing. Alpha testing itu yang melakukan tentu saja si programmer.
sebelum dilempar ke user. Nah, kalau programmer udah ngetes bagus, dia akan masuk ke level beta testing. Biasanya beta testing itu yang ngelakuin usernya juga diundang gitu ya. Nah, untuk cari-cari bug gitu kan, nah, ini juga proses yang cukup memakan waktu ya, nggak sebentar gitu ya. Jadi setelah development testing udah oke, user udah oke, gitu kan, udah nggak ada bug, baru masuk ke deployment gitu. Jadi deployment itu adalah istilahnya ya live gitu ya, diaplikasikan gitu, diaplikasikan dan bisa dipergunakan oleh user. Setelah development belum selesai juga, masih ada siklus satu lagi namanya maintenance. Nah ini pastilah gitu ya. Biasanya kalau software kita aplikasiin software dimanapun ada agreement maintenance-nya atau kontrak maintenance-nya kayak gimana, siapa yang akan maintain, bisa juga enggak. Kalau nggak ada maintenance ya si usernya ya udah harus bisa mengatasi sendiri misalnya ya. Atau kalau ada maintenance, misalnya ada perubahan ya itu masuk maintenance gitu. Perubahan-perubahan yang tentu saja sesuai dengan requirement baru dari user. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard. Jadi cukup banyak tadi, cukup panjang sedikit ininya intro buat web developer. Nah, sekarang dashboard itu sendiri apa sih gitu ya? Sebenarnya kalau mau singkat, dashboard itu adalah satu kata aja sih cukup, tampilan. Ya, dashboard itu tampilan gitu ya. Sesuatu yang menampilkan gitu. Kalau di bahasa kerennya sih graphical user interface gitu kan. Nah, seperti Pak Emon tadi sebut, betul gitu. Saya juga udah pasang di sini gambarnya. Nah, itu dashboard pasti kita mikirnya dashboard mobil gitu kan. Kita tahunya mobil dashboard gitu. Nah, tapi kalau dashboard di mobil ya tentu saja seperti tadi Pak Emon bilang gitu kan, akan menunjukkan indikator ya tentang misalkan berapa kecepatan, berapa bensinnya sampai mana gitu kan, temperatur mobil kita dan sebagainya. Nah, itu indikator-indikator yang berhubungan dengan mobil. Tapi dalam hal ini kita akan membahas dashboard yang berhubungan dengan dunia IT, berhubungan dengan komputer gitu kan. Yaitu adalah sebuah graphical user interface. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan atau memberikan angka-angka yang berhubungan dengan ada istilahnya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya nilai-nilai yang tolak ukur gitu ya, atau kunci sebagai kunci atau tolak ukur performanya gitu. Biasanya pada saat disusun itu KPI ya ini pasti harus ada hubungan dengan bisnis itu sendiri gitu kan. Gitu. Misalkan kalau di minyak gitu kan, ya tentu saja sebagai KPI-nya produksi pastilah dipikirkan. Produksi hari ini tuh berapa gitu. Produksinya apakah hari ini dan dibandingkan kemarin turun atau naik dan sebagainya. Nah, itu adalah dashboard yang misalkan dipakai di industri minyak. Nah, di sini juga ada contoh dashboard yang kita bisa lihat ya. Ya, di sini menunjukkan berbagai macam grafis atau grafik atau chart ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, jadi bisa juga kita sebut dashboard itu adalah sebuah visualisasi data. Ini contoh juga dashboard ya untuk produk sebuah perusahaan yang lebih ke arah melihat bagaimana sale-nya dari produknya. Ya. Nah, dashboard itu sendiri biasanya itu ada yang bentuknya kayak gini, itu kita orang bisa sebut biasanya speedometer. Di sini ada bar chart, kemudian ini adalah stack ya, bar chart yang modelnya stack. Jadi kalau di sini kita bisa lihat per bulan misalnya ada beberapa produk yang kita miliki. Nah, kita bisa lihat tuh kita stack dalam satu bulan, ternyata produk yang warna hitam ini nih yang lebih banyak dijual, misalnya seperti itu. Nah, ada juga chart yang perpaduan antara bar chart dengan line chart. Di sini misalnya ada situs, misalnya ini situs apa gitu ya. Kita mau lihat berdasarkan data yang kita kumpulkan berapa jumlah pria atau wanita yang mengakses. Nah, misalkan gitu. Di sini kelihatan kan, oh yang biru nih pria. Kebanyakan cewek nih misalnya yang akses gitu kan. Nah, terus yang lainnya itu atau garis lain, garisnya itu sendiri adalah berapa jumlah like gitu per hari yang dimunculkan di diagram. Jadi macam-macam ya bentuk-bentuk indikator apa bentuk-bentuk visualisasi dari sebuah dashboard itu sendiri. Tapi yang banyak dipakai ya kalau nggak yang speedometer, pie chart ini yang kayak yang bulat ini, atau juga bisa juga line chart atau juga ada yang lain. Nah ini selanjutnya adalah chart.js. Jadi saya sebenarnya mau taruh di depan, tapi karena ini berhubungan
dengan dashboard, saya taruh di sini slide ini. Nah, chart.js itu apa? Jadi untuk dashboard yang nanti akan saya tampilkan itu dia menggunakan sebuah produk yang di-develop free open source gitu ya oleh sebuah perusahaan yang namanya chart.js. Nah, dari namanya sendiri kita udah bisa tahu belakangnya .js artinya ini di-develop dengan menggunakan JavaScript. Nah, bisa diakses di www.chartjs.org. Nah, ini bentuk-bentuk tampilan chart yang dibikin oleh chart.js. Ini kita bisa tinggal copy paste aja coding data-datanya ya, programmingnya. Nah, modelnya seperti ini. Ini ada yang bentuk pie atau donut chart. Kemudian ada juga yang kayak di belakang tuh itu scatter chart yang titik-titik. Nah, kalau yang depan ini area chart namanya. Jadi banyak ya, udah siap gitu ya, template-nya itu udah siap. Chart.js ini free, kita bisa gunakan untuk di aplikasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke alur data dashboard. Sekarang saya mau bandingkan atau saya mau bagi antara yang sebelah kiri itu dia adalah data admin dan yang sebelah kanan itu pengguna. Gimana alurnya? Nah, pengguna pada saat mengakses dashboard tentunya diperlukan data, ya kan? Kalau datanya belum ada di dashboard atau datanya masih data 2 minggu yang lalu, si pengguna kan juga pasti kecewa kan, datanya nggak diupdate lagi nih gitu kan. Gimana sih ini admin? Nah, itu adalah fungsinya si admin. Si admin di sini fungsinya dia melakukan data generation. Bisa dilakukan harian atau bisa juga on the fly gitu. Kapan si admin itu mau. Tapi untuk kasus yang kali ini ada dua, ya bisa harian atau bisa juga dia masuk ke halaman website yang bisa mengenerate data. Jadi sebagai contoh di sini dia melakukan akses, ya si admin, data admin melakukan akses ke dashboard yang fungsinya untuk mengenerate data. Ya, file-file yang diakses berupa HTML dan ASPX. Gitu. Jadi formatnya format HTML juga format .NET. Kemudian bagaimana setelah ini dari sini? Dia buka halaman websitenya, kemudian dia mengirimkan seperti yang tadi di slide sebelumnya, dia akan mengirimkan request ke web server gitu. Nah, request ke web server ini dari ASPX ini tentu saja di provide oleh .NET Project. Nah, setelah web server dapat request, dia akan mengolah kan, apa sih ini mau ngapain nih orang gitu kan. Kemudian dia akan, ternyata dia mau minta data, gitu kan. Ya udah, si admin minta data. Datanya di mana? Datanya ada di database server. Nah, dari situ web server akan mengakses database server. Dalam hal ini, database servernya berbentuk atau menggunakan Oracle. Nah, dia udah connect nih ya, web server udah connect ke database. Dari database, balik lagi kan. Nah, oke, datanya udah dapet nih kita, gitu kan. Terus kamu mau ngapain nih, gitu kan, kata si web server. Dia baca nih, ada di program di ASPX-nya yang ada di dalam web servernya, .NET. Dia pengen convert ke JSON gitu kan. Oke, ya udah, akhirnya si .NET akan mengconvert data-data di Oracle itu ke dalam format JSON. Akhirnya dapat nih datanya. Jadi datanya diambil ya. Jadi aplikasi dashboard yang saya akan nanti sajikan itu dia datanya tidak live, tidak real time. Jadi datanya diambil sesuai dengan kapan dia mau diambil. Kalau dalam hal ini harian gitu ya. Pagi kita nge-generate, kita bikin sebuah konsol, kita bikin konsol dalam .NET juga, supaya bisa schedule task extensionnya Excel gitu. Excelnya ini di-execute setiap pagi jam 7 untuk ngambil data dari database. Seperti ini alurnya. Ya, jadi di samping menggunakan website ini, kita juga menggunakan konsol yang mengambil data setiap pagi hari ke database, gitu kan. Kemudian melakukan writing atau menulis file ke dalam file JavaScript yang berfungsi sebagai data yang akan diakses oleh si dashboard. Oke, jadi setelah dapat datanya dimasukin ke dalam data.js, barulah user bisa mengakses dashboardnya. Gitu. Ya. Kalau datanya masih kosong dari awal, tentu saja masih kelihatan kosong, user pasti kan wah nggak ada datanya gitu kan. Tapi kalau udah pernah diisi, kapanpun si user mengakses data di dashboard itu, pasti akan muncul data yang terakhir kita generate gitu. Karena sifat datanya seperti tadi saya bilang tidak live atau tidak real time. Oke, sekarang tampilan dashboardnya, nah ini seperti ini. Jadi dashboard yang saya coba tampilkan nanti, katakanlah nama perusahaannya Moncer ya, Moncer Oil gitu kan. Wah, oilnya moncer banget nih gitu.
Ya, di sini produksi minyaknya, Mbak, kita bisa lihat tuh 6 juta barrel oil per day. Nah, ini kan dashboardnya di sini menunjukkan bahwa ternyata turun gitu ya. Komponennya apa aja yang ada di dalam dashboard ini? Pertama itu selain dashboardnya tentu saja kita bisa milih tanggal. Ya, tanggal-tanggalnya di sini kita bisa slide ya, seleret gitu kan, slider kalau bahasa Indonesia seleret gitu. Kita seleret ke kiri, kita pilih tanggal-tanggalnya gitu. Terus ada juga di sini pilihan tampilan sebelah kanan atas. Nah, bisa yang bikin dashboard ini interaktif adalah bagaimana kita klik bagian-bagian dari pie chart ini, otomatis ya data-data atau angka-angka yang ada di produksi minyaknya ini atau data-data injeksi airnya itu berubah semua gitu sesuai dengan pilihan kita. Nah, nanti akan saya tampilkan. Oke, jadi ini kita sekarang masuk ke demo. Ya, mudah-mudahan belum ada bosan nih. Ya, saya coba sharing juga dulu ininya. Saya coba sharing websitenya sebentar. Mana ya? Oke, ini dia. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bapak. Ya, jadi ini nama perusahaan minyaknya Moncer, gitu ceritanya ya, gitu kan. Saya nggak mungkin nampilin data beneran, bisa ini bahaya buat saya. Jadi Moncer Oil gitu ya, oilnya Moncer soalnya. Nah, ini tampilan depannya, gitu, masuk ke dalam, dia mengenali usernya nih, gitu kan. Terus masuk otomatis login. Nah, jadi seperti tadi saya bilang ya. Jadi yang membuat itu interaktif, itu kita bisa pilih di sini misalnya gitu. Nah, berubah langsung datanya. Kemudian ini kita pilih sesuai dengan ini aset-aset yang kita mau gitu ya. Nah, ini yang paling banyak nih jeruk nih. Aset jeruk nih paling banyak nih hasilnya nih gitu kan. 1 juta. Pir yang paling banyak ya 2 juta barel oil per day gitu. Nah, ini semua chart-chartnya ini tadi menggunakan chart.js ya, free gitu, gratisan. Nah, jadi kita di sini cukup ini ya, walaupun free dia cukup interaktif ya. Jadi kita bisa kalau kita hover di atas ini, chartnya bisa kelihatan detailnya gitu kan. Terus ini juga pie chartnya, kita bisa taruh link, jadi kita bisa melihat detailnya gitu. Di sini kita kelihatan produksi per GC atau gathering center berapa sih gitu kan, ini data-datanya gitu kan. Kemudian data-data artificial lift. Nah, ini ke bawah lagi kita bisa lihat produksi minyak lawan air. Itu kita bisa lihat detail-detailnya di sini. Nah, ini tampilan, ini ada 4 tampilan. Ini satu tampilan pertama ini adalah yang berhubungan dengan produksi ya, minyak terutama. Nah, seperti tadi saya bilang ada slider date, kita bisa slide date-nya, nah dia juga otomatis akan langsung berubah gitu. Sesuai dengan pilihan. Kita mau pilih tanggal di sini, dia akan langsung interaktif berubah gitu. Ya. Cukup menjanjikan nih chart.js, mudah-mudahan ya dia bisa dipakai terus ya. Nah, ini kalau kita kemudian bisa lihat ini, tampilan selanjutnya ini yang berhubungan dengan gas. Produksi gas misalkan seperti ini ya. Wah, gasnya 5 juta tapi turun nih daripada kemarin misalnya gitu. Kemudian ini juga bisa interaktif sesuai dengan pilihan kita ya, apa gitu. Ini juga tanggalnya masih bisa diakses. Total produksi gas. Jadi ini tampilan dashboardnya untuk yang gas. Lalu selanjutnya adalah yang berhubungan dengan sumur. Nah, ini data-data status sumur nih. Nah, berapa jumlah sumur yang open ya. Kemudian yang open sama yang close berapa. Ini kita bisa lihat nih. Ya, kita bisa pilih tanggalnya. Nah, dia berubah juga tuh langsung chartnya.
Dan dia ada animasi, jadi yang bikin dia interaktif selain kita bisa berubah langsung itu dia ada sedikit animasinya gitu ya. Nah, kemudian tampilan yang terakhir itu yang berhubungan dengan potensi minyak. Potensi minyaknya gimana? Nah, ini agak lama ya, agak lama. Jadi saya karena datanya banyak, besar gitu, dia mengakumulasi angka-angka dari awal data ini dibuat. Jadi agak lama. Jadi saya bikin agak sedikit, saya kasih sedikit ini tadi apa? Kalau kita lihat lagi ya, dia kayak ada loading icon, apa loading animation, dia nongol gitu. Nah, ini hubungannya dengan potensi minyak, gitu kan. Kita bisa lihat, kalau ini bisa, nah hebatnya lagi dari sini, si chart.js dan JavaScript, itu kita bisa drill down. Jadi misalkan kita pilih peer, ini kita bisa ke bawah lagi, kita bisa lihat nih, nah, per GC-nya, data per GC. Ini kita buka lagi misalkan, ya, kita pilih yang jeruk, kita pilih yang mangga, dia otomatis langsung mengenerate. Dan ini semua udah ditulis di data.js tadi. Jadi ini sifatnya dashboard ini pure HTML nih. Kalau kita lihat alamat link di atas ya, kan HTML. Jadi dia sama sekali udah nggak ada koneksi ke database, karena data yang dari database itu udah diambil pagi hari kan, dari Oracle diambil, terus dimasukin ke data.js filenya. Nah, jadi si HTML ini bisa langsung akses si data tadi di JSON-nya tadi itu di data.js. Makanya kelihatan kenceng kan, makanya user-user saya seneng nih. Wah, kenceng nih tampilannya gitu kan. Biasanya lemot. Nah, karena kalau yang versi sebelumnya dia pakai desktop application ya. Dia bangun aplikasinya ini pakai C#. Jadi user diklik dia harus install dulu. Nah, itu saya kurang sukanya ya. Kalau saya ngelihat tren ke depan itu semua akan pakai web, ya nggak semua sih, cuman mostly gitu. Web itu cukup berkembang gitu ya. Dibandingkan desktop, karena kalau desktop itu kita harus install kan, gitu. Install di komputer. Gitu. Sementara kalau web itu kita cuma modal browser doang gitu kan. Cukup modal browser sama URL-nya, sama akses, udah kita bisa akses gitu. Dari handphone juga bisa, nggak perlu install gitu kan. Nah, makanya dan kalau desktop itu kadang-kadang ya ada ribet lah di DLL-nya segala macam, ini itu kita harus compile lah. Gitu. Kalau HTML tuh bener-bener simpel kalau buat saya ya. Gitu. Nah, jadi makanya web itu sangat menjanjikan. Jadi belajar web programming itu benar-benar hal yang tren ke depan oke lah gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat animasinya, misalkan kita pilih ini ya. Nah, ini saya coba akan sedikit demo gitu ya. Ini bisa sharing lagi nggak sih? Nggak bisa share dua screen ya? Saya agak-agak ini juga nih. Saya mau kasih lihat di sini. Ini kelihatan nggak sekarang ini? Kelihatan ya. Nah, saya mau coba. Nah, ini kan tadi saya bilang yang bikin interaktif itu adalah animasi. Saya coba animasinya nih. Nah, ini salah satu perintah di block coding dari si chart.js. Jadi kalau animasinya kita bikin false, misalnya gitu ya. Terus kita save. Ini saya pakai textpad bikinnya. Nah, ini kita refresh. Nah, kita lihat yang Pi ini kan dia nggak ini kan, tidak ada animasi, jadi diam aja gitu, nongol langsung gitu kan, statik. Nah, jadi chart.js ini sangat mudah gitu ya untuk ngatur-ngaturnya gitu. Jadi kita udah nggak bisa ribet lagi bikin dari chart dari awal atau bagaimana. Jadi kita balikin lagi ke true, animate-nya, kita refresh F5, tuh si Pi-nya langsung dia melakukan dia nongol dengan animasi. Gitu. Oke, jadi mungkin sharing mengenai dashboard-nya ya cukup sampai di sini, Ibu
Novi? Ya, Saya mungkin balik ke slide terakhir. Slide terakhir itu sedikit rangkuman. Jadi untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi gitu ya, ini rangkumannya bagaimana sih ke depannya gitu kan, teknologi informatika, khususnya web design atau web programming, apa yang mau dipelajari, apa yang perlu dipelajari. Nah, kalau sesuai dengan apa yang saya dapat terapkan di industri ini barusan berupa dashboard, ini yang kira-kira bukan harus ya, saya di encourage untuk kita bisa memiliki knowledge ini sangat bagus gitu ya. Kita bisa belajar mendevelop aplikasi ya, kita harus bisa atau kita harus punya knowledge di HTML5, kemudian CSS ya, kemudian Bootstrap. Ini kepake banget gitu ya. JavaScript, JSON, kemudian chart.js kita juga mungkin perlu belajar. Tapi charting itu nggak hanya chart.js, banyak juga third party lain yang menawarkan service atau produk berupa charting juga, yang ya ada yang bayar, ya ada yang gratis. Dulu pernah saya pakai namanya FreeChart, JFreeChart. Itu juga waktu saya di Caltech itu gratis. Banyak lah. Jadi kita nggak usah develop dari awal gitu untuk bikin bar atau bikin pie. Nah, itu pakai chart.js dalam hal ini ya. Kemudian kita juga tren ke depan itu ya, saya lihat .NET masih berkembang, C# ya, terutama saya pakainya C#. Pakainya juga WPF, ya, udah nggak pakai lagi WinForm. WinForm itu udah mulai ditinggalkan, udah mulai nggak disupport karena Microsoft mungkin nggak akan support WinForm, Windows Form, tapi pakainya WPF. Nah, kemudian knowledge lain yang kita juga wajib punya gitu ya, paling nggak sedikit tahu lah itu gimana bikin graphic design. Ya. Kita harus punya skill graphic design karena perlu juga ini sebelum kita masuk ke develop, kita tentunya kan pasti akan memberikan sebuah mockup ya, mockup atau desain layout ke user kayak gini nih desainnya nih gitu ya. Nah itu pasti kalau kita coding lama gitu kan, kita coding itu pasti lama ya, kita pasti bikinnya bohong-bohongan, artinya ya kita pakai Photoshop ya, bisa juga image editor apapun lah selain Photoshop ya. Pokoknya knowledge web design ini kita harus belajar juga gitu. Ya, ini topik tersendiri lah. Mungkin next time gitu kita bisa melihat lagi web design yang mungkin lebih cocok kepada lebih cocok diberikan materinya sama mereka yang memiliki background mungkin graphic design. Kalau saya kan bukan anak elektro telekomunikasi lagi gitu ya. Ya sense of art-nya mungkin nggak sebaik mereka yang punya graphic design gitu. Kemudian kita juga ini selain yang berhubungan dengan GUI atau Graphical User Interface, pemrograman yang kita wajib tahu atau sedikit banyak atau harus banyak belajar adalah SQL ya, atau Structured Query Language gitu ya. Jadi bahasa yang berhubungan dengan query, ya, query, bagaimana mengambil data di database ya. SQL atau PL SQL ini biasa dipakai oleh Oracle atau Microsoft SQL Server gitu ya. Ini juga bagus. Kita juga kalau bisa tahu ini itu nilai jualnya juga bagus gitu ya. Jadi data administrator gitu kan. Nanti kita ngambil certification dari Oracle gitu. Lumayan kan, paling nggak jadinya nilai jual kita di industri itu meningkat gitu. Wah, dia database admin gitu kan. Nah, semua ini juga ada sertifikasinya ya. Ya misalkan setahu saya ya, saya dulu pernah ngambil Codefusion, namanya ada Codefusion certification. Kemudian kalau web designer, web developer juga ada certification gitu. Jadi kalau kita punya certification, nanti pada saat kita mau ngelamar kerja juga ada certified nih gitu kan. Saya certified web design, saya certified web developer. Bagus, jadi perusahaan jadi lebih ada nilai jual buat kita gitu, buat CV, selain CV aja gitu. Nah, satu hal lagi yang kedepannya saya rasa bagus juga adalah bahasa Python. Ya mungkin di sini saya tadi tidak saya jabarkan karena memang dashboardnya nggak pakai Python, tapi dari perbincangan saya dengan teman-teman dan sebagainya, dan melihat industri yang sekarang lagi berkembang di perusahaan yang saya lagi kerja sekarang, Python itu juga banyak terdengar gitu ya, karena banyak dipakai. Nah, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan analytical design gitu, hubungan dengan machine learning. Ya, ada profesi baru ya. Jadi mungkin
10 tahun yang lalu profesi ini belum ada gitu, namanya data scientist. Ya, data scientist ini sekarang nilai jualnya pasti bagus ya, prospek ke depan, karena berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa menjadi scientist, ilmuwan terhadap data. Data yang dipakai pasti ada istilahnya big data kan. Nah, big data ini bagaimana cara mengolah data yang besar yang ada kita miliki di sebuah perusahaan, kita bisa olah, kita bisa analisa ya sebagai seorang data scientist untuk apa? Untuk bisa memprediksi apa? Memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi gitu, melihat tren data yang ada gitu kan. Nah, ini namanya data scientist itu fungsinya gitu. Dia bisa melihat, jadi dengan dia bisa melihat apa yang kedepannya seperti apa, perusahaan bisa mengambil keputusan kan, waduh ternyata ini misalnya kok nilai turun terus ya grafiknya ini gitu kan. Prediksinya kira-kira 10 tahun lagi gimana dan sebagainya. Nah, itu semua udah banyak toolnya sekarang, udah mulai banyak toolnya ya yang dipakai untuk menghasilkan prediksi data scientist tadi, dan rata-rata mereka menggunakan bahasa Python. Ini in the future-nya begitu. Baik, Bu Novi, mungkin saya selesai memberikan materi ini. Kemudian jika ada yang mau tanya jawab, silakan. Ya. Kalau ada yang mau tanya Instagram saya, ya ini akun Instagram saya. Baik. Oke, baik. Baik, langsung saja kita pandu untuk sesi tanya jawab. Kita buka dulu sesi di awal tanya jawab. Silakan kepada mahasiswa atau sebagai peserta. Silakan untuk langsung bertanya ke Pak Nuki atau mungkin bisa melalui via chat. Nanti akan saya sampaikan. Ini mohon maaf juga nih Pak, waktu kita terbatas juga karena banyak dari teman-teman juga yang akan melaksanakan sholat Jumat gitu. Tapi enggak. Betul, ya betul. Ya, makanya kita batasi dulu dengan 2 pertanyaan di awal ini. Oke, kepada peserta seminar pada pagi hari ini, silakan untuk bertanya kepada Bapak Nuki terhadap apa yang sudah dipaparkan Bapak Nuki tadi, dan itu mungkin bagi kami di informatika sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan juga, apalagi sekarang banyak nih peserta-peserta juga yang mahasiswa yang sedang menyelesaikan yang sedang melaksanakan skripsi gitu, dan mudah-mudahan mereka adalah menjadi mahasiswa angkatan pertama kami yang lulus di tahun ini. Nah, silakan untuk Bapak Nuki ada, jangan disia-siakan kesempatan ini. Cek. Pak Nuki, mohon izin juga nih Pak Nuki, ini saya dari Prodi ini mungkin berharap ke depannya untuk apa ya, mungkin bisa berkomunikasi nanti dengan Pak Nuki dan teman-teman di DNUW terkait nanti kita lagi mengembangkan juga nih kurikulum Pak Nuki, karena angkatan pertama dah selesai, tentu kita evaluasi kurikulum. Nah, kebetulan saya penanggung jawab di bidang web ini. Ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah terkait, nanti kita perlu update RPS-nya. Nah, mungkin kalau bisa Pak Nuki nanti ada waktu, mungkin kalau Pak Nuki keberatan juga, mungkin bisa, tadi saya sudah tangkap Pak ide akan terjadi di dunia web design ini, itu bisa jadi bahan-bahan juga. Tapi nanti mungkin ada yang lain yang mungkin perlu kita gali lagi Pak Nuki. Mohon izin kalau Pak Nuki bersedia, mungkin setelah ini bisa kita komunikasi Pak Nuki. Ya, baik Pak, baik, siap. Ya, memang kita di sini kalau untuk pemrograman web nih Pak Nuki, kita pakai untuk ya yang semuanya yang serba open source ya. Kita nggak pakai database mereka karena terkait biaya juga mungkin ya. Tapi kita pakai yang kan secara logik kan sama, cuma mungkin sintaknya berbeda. Tapi ini perbedaan. Ya, kita di sini nggak pakai .NET, kita pakai PHP itu.
Kemudian, tapi kita akan menyinggung sedikit tentang JavaScript. Mungkin kita perlu nanti tambahkan metode materi tentang JSON ya. Kemudian tadi chartingnya, ya hal-hal seperti itu mungkin nanti saya minta kesediaan Pak Nuki. Ya, teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan, mumpung kita langsung nih dengan Pak Nuki, silahkan ya, jangan malu-malu nih. Ini Mereka mengerti mahasiswanya Pak. Ayo, silakan. Mohon izin juga mungkin kita batasi sampai pukul 11.45 mungkin Pak Nuki ya. Ya. Karena memang sih sekarang waktu sholat di sini jam 12 lewat juga ya. Tapi Ya. biar ada kesempatan teman-teman bersiap-siap, mungkin kita batasi sampai 11.45 kira-kira gitu ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya loh ini. Tadi untuk dasar pemrograman kita pakai Python. Jadi pakai Python ya. Kita mengikuti perkembangan. Iya. Ya. Saya juga kemudian putri saya yang satu mengambil teknik elektro, ya. Anak saya kan kembar perempuan dua-duanya. Nah, yang satu baru kuliah tahun lalu. Nah, yang satu mengikuti jejak saya, dia ngambil elektro di ITS. Nah, satu lagi dia lebih suka bangunan sipil gitu ya. Satu lagi, jadi ngambil ITB tapi kayak atas sipil di ITB. Tapi masing-masing ini pada semester awal ada mata kuliah programming gitu ya. Nah, terus Python gitu. Akhirnya saya akan minta bantuan juga anak-anak itu gimana ajarin ya. Saya akhirnya terpaksa belajar Python juga. Ya saya lihat ya cukup singkat ya bahasanya, ya cukup bagus lah gitu ya. Ya, learning curve-nya memang agak landai gitu. Iya. Kita ajarkan anak-anak ini dengan Java itu, Betul. lihat sintak awalnya aja itu udah terintimidasi ini. Jadi agak ngeri. Iya. Kalau dengan Python itu lebih singkat, lebih. Iya betul. Kita memberikan logiknya itu lebih dapat. Ayo teman-teman, jangan malu-malu bertanya nih. Banyak nih yang Kebetulan banyak nih yang ngambil skripsinya web programming nih. Dari 42 yang akan kita luluskan, insya Allah kalau memang mereka bisa lulus semua, itu boleh dibilang 90%-nya Bu Yona ya? Iya. Nah, 90%-nya yang web. Jadi ini kesempatan sekali nih. Ya, ada mainan baru juga kan. Jadi di kelas mungkin saya belum pernah singgung JSON ya. Mungkin sedikit saya tentang JavaScript. Nah, ini ada mainan baru. Jadi anak informatika tuh harus lasak ya, bahasa tanda kutip gitu. Ya jadi mungkin saya tambahin dikit. Saya itu background-nya kan teknik ya, tapi elektro, tapi kerjanya di industri perminyakan. Gitu. Jadi yang saya mau tambahkan, kerja IT atau background IT itu bisa bekerja di hampir semua industri gitu ya. Jadi buat orang-anak yang lulusan teknik informatika tuh, misalkan mau kerja di minyak, kayak jangan berkecil hati, pasti ada peluang gitu. Nggak harus jadi jurusan perminyakan, bisa juga kita bergerak di bidang IT-nya. Nah, melalui profesi yang tadi saya dapatkan, profesi data management. Tapi syaratnya tentu saja kita harus juga belajar knowledge ya, atau ilmu-ilmu yang ada di domain oil and gas. Kita harus tahu juga kan macam-macam mengenai ya produksi minyak, di mana data-data subsurface, apa aja data-datanya, terus di mana alur minyak dari eksplorasi sampai produksi kita harus ngerti ya, itu tersendiri lah. Tapi intinya menarik ya, gitu kan. Kita sebagai orang IT ternyata juga bisa kerja di perminyakan.
Di jurusan informatika ini sangat banyak ya Pak buat kerjaannya. Betul. Ya, kemudian Bahkan juga bisa, yang saya tangkap, ya, bahkan bisa langsir juga ya. Teman saya ada yang dari perusahaan minyak itu, malah dari situ dia pindah ke bank gitu kan. Ya, ada juga Jadi, yang dari itu kan bagian IT. iya, iya, dari IT pindah ke bank atau pindah ke telekomunikasi karena dipakai knowledge atau pengalaman IT-nya berharga. Ya Pak Deddy silakan lanjutkan. ya satu hal juga yang saya tangkap, selain kan informatika ini yang merekatkan semua sentra-sentra, semua kegiatan, memang hampir semua bidang bisa kita. Tapi yang nggak kalah penting tadi yang saya tangkap, Pak, ini gimana kita perlu sertifikasi. Betul. Nah, ini menarik nih. Cuma memang kendalanya untuk sertifikasi di bidang industri ini seperti itu biayanya, diskon untuk di jaringan mungkin biayanya agak apa ya, Ya besar lumayan, gitu. ya, agak lumayan ya. Ya, kita mewajibkan anak-anak kita nih Pak Duki untuk sekurang-kurangnya level nasional BNSP. Nah, jadi insya Allah semua lulusan Universitas Pahlawan ini tersertifikasi dari sekurang-kurangnya ya dari BNSP, itu yang disponsori negara, yang mungkin bisa kita lebih ya dalam tanda kutip lebih murah, tapi sertifikatnya bisa dibawa se-ASEAN tuh. Nah, jadi anak-anak nih jangan sampai ketinggalan nih, sertifikasi itu penting untuk dunia industri nanti untuk kalian bekerja gitu. Oke, Bapak, itu ada satu pertanyaan dari mahasiswa atas nama Asmawi Hasim dari Politeknik Informatika semester 2. Izin bertanya Bapak, apakah perbedaan yang sangat mencolok tentang front-end dengan back-end? Pak, sekian terima kasih. Ya. Front-end dan back-end. Ada pertanyaan nih Pak dari semester 2 baru masuk nih, mahasiswa baru. Ya, ini baru masuk semester 2 nih Pak Nuki. Silakan Pak Nuki. Front end back end ini maksudnya hubungannya dengan apa ya? Kalau Asmawi masih ada Asmawi. Ya, kalau yang dimaksud dengan hubungannya dengan data ya. Ya kalau front end itu setahu saya ya. Kalau front end itu ya yang langsung berhubungan dengan user gitu. Ya, front end tentu saja ya kayak tadi contohnya dashboard atau web based, web situs aplikasi, bisa itu berupa web atau berupa desktop aplikasi, ya itu front end-nya langsung interface ke user. Kalau backend ya tentu saja backend di belakang dia nggak kelihatan, nggak nongol gitu ya. Backend itu ya kayak Oracle-nya, database-nya, administratornya, pokoknya yang di belakang layar gitu. Itu setahu saya ya beda front end sama backend. Mudah-mudahan menjawab. Mudah bisa menjawab ya. Asmawi Hasim. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin hanya itu mungkin Pak pertanyaan dari mahasiswa juga. Yang tadi sudah mewakili juga. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, masih ada kita waktu 5 menit ini Pak. Mungkin yang terakhir, tips untuk bisa bekerja di luar nih, biar anak-anak kita ini semangat untuk apa ya, motivasinya, oh informatika ini nggak di dalam, di luar negeri kita bisa berkompetisi. Ya, jangan terintimidasi. Saya selalu menyampaikan nih, Universitas Pahlawan ini materi yang kita ajarkan ini di UI, di ITS. Saya kebetulan dari UI, itu juga yang kita pelajari, itu juga yang kita ajarkan ke teman-teman. Jangan kita nggak kalah kok. Jadi gimana kira-kira Pak Nuki, apa nih tips untuk teman-teman kita nih supaya bisa memantapkan CV-nya lah untuk bisa bersaing dengan baik di Indonesia sendiri maupun di luar? Tipsnya ya kalau saya bilang, misalkan kita punya background IT, informatika atau sistem informasi atau manajemen informasi atau berhubungan dengan IT lah ya, tentu saja
kalau kita mau masuk ke dalam dunia kerja, yang pertama-tama dilihat kan, why should I hire you gitu kan, kira-kira kan. Kenapa saya harus meng-hire Anda gitu. Nah, tentu saja pasti CV kan. CV juga jangan abal-abal. Ya, CV-nya kalau bisa dibuat yang manis gitu ya. Ya di Google lah, kita bisa banyak lah lihat gitu kan, beberapa CV yang bagus gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu kan. CV-nya yang minimal jangan provoking gitu ya. Ini CV yang orang lihatnya adem gitu kan. Semua berawal dari CV loh, betul. Saya kasih tahu gitu ya. CV yang bagus itu ada fotonya gitu kan ya, jangan CV. Saya pernah pengalaman kerja, saya pertama kali ngirim lamaran nggak ada foto, nggak dipanggil. Jadi kan apa yang salah ya gitu kan. Oh iya, lupa ngirim foto gitu kan. Dulu masih pakai, belum ada, saya internet belum ini ya, internet belum booming ya, masih belum dipakai secara inilah gitu. Ngelamar kerja saat itu tahun 97 masih pakai pos gitu. Jadi kita print CV pakai pos. Nah, saya pikir ya nggak dipanggil gitu, paling kurang ya iya lupa ngirim foto gitu. Ya, jadi contoh itu satu contoh gitu ya, maksudnya kita bikin CV awal berawal dari CV yang bagus gitu ya. Dan CV jangan bohong gitu loh, jangan kita tambah-tambahin yang nggak ada gitu kan. Wah, itu bisa bisa jadi bumerang buat kita nih. Kamu katanya bisa ini pas lagi kerja ya Pak, itu ya itu saya waktu itu copy paste Pak. Nah, CV saya itu CV teman saya Pak, saya copy paste, saya lupa hapus gitu misalnya gitu. Jadi cari-cari alasan. Jadi CV dibikin yang manis dulu awalnya. Nah, udah bagus CV-nya. Nah, kita udah lihat nih CV kita oke, kayaknya udah ya cukup. Tapi kita juga pasti harus merasa kurang. Kita harus selalu merasa kurang. Kurang apa? Maksudnya, ya kok kayaknya skill saya masih belum banyak. Nah, kita harus terus belajar artinya gitu ya. Jadi untuk bisa masuk dunia kerja, lama di CV pasti orang akan melihat orang punya skill banyak nih gitu kan. Daripada saya hire web developer, nah ini kejadian juga misalnya. Daripada saya hire 2 web developer sama 2 posisi web designer ya, ini orang punya skill semua nih, udah satu kan lumayan ya, perusahaan bisa menghemat biaya gitu ya. Nah, ini terjadi juga ya, sama saya juga pernah seperti itu gitu kan. Akhirnya saya juga coding, ya saya yang coding gitu, saya juga yang ngedesain gitu kan, karena emang ya menurut mereka dia bisa ngedesain lah, udah kasih aja Panuki yang ngerjain desainnya gitu kan. Jadi akhirnya double-double gitu secara load ini. Tapi kan buat kita load itu mungkin hal tersendiri ya. Cuman yang lebih utama adalah bagaimana si perusahaan itu tertarik melihat kita karena kita memiliki banyak skill. Jadi tips-tipsnya mungkin ya itu, kita perbanyak skill, kita tetap ikhtiar gitu ya, semangat bahwa masa depan itu pasti cerah lah gitu. Untuk bidang informatika dimanapun berada, insya Allah gitu pasti peluang pekerjaannya sangat sangat baik gitu ya. Apalagi ditambah kita punya skill banyak dan CV kita bagus, tapi juga kita jangan lupa bahwa kita perlu juga sertifikasi seperti tadi kita bahas. Sertifikasi juga perlu. Kalau saya sendiri sih nggak ada sertifikasi, cuma satu aja Cold Fusion gitu, karena belum sempat ya, kalau udah keburu kecemplung kerja dan ya udah ngikutin aja kerja di mana, dipindah ke sana ke sini ya udah ini aja gitu. Saya sih kepikir juga suatu hari mau ngambil sertifikasi, cuman ya mungkin prioritasnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin itu tips-tipsnya. Jadi mudah-mudahan materi hari ini juga bisa bermanfaat ya para mahasiswa-mahasiswi yang menyaksikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga apa gimana sih dunia kerja tuh, apa yang dikerjain gitu kan. Nah, tadi saya sebutkan mengenai profesi information management engineering, kerjanya apa, ya bayangan lah mudah-mudahan gitu ya. Orang IT di dunia minyak gitu, yang berhubungan dengan data management. Karena di dunia minyak, orang IT yang tidak berhubungan dengan data management juga ada. Ya, ya itu mereka-mereka yang benar-benar pure IT support gitu ya. Misalnya mengurus emailnya, database adminnya, email adminnya, IT jaringannya, helpdesk user, kalau komputernya ada masalah itu kan juga pure IT, itu juga ada di perusahaan minyak juga ada. Jadi banyaklah bidang-bidang IT yang bidang-bidang usaha yang mempekerjakan lulusan IT informatika. Oke Bapak, ada satu pertanyaan lagi dari teman saya, itu dari Ridwan Kaputra, dia dari salah satu pegawai juga, kalau saya sadar dia di bank, dan ini kebetulan dia bergabung di webinar dan tertarik dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah model dashboard yang ditampilkan tadi dapat diterapkan di perangkat yang berjalan atau server
untuk menampilkan performa dari server tersebut, grafik monitoring server selain data baku yang kita ambil dari database. Oke. Biasanya kalau misalnya kita punya role sebagai database admin, ya, database admin itu, otomatis ada softwarenya yang berhubungan dengan si performa dari database itu, gitu, atau performa dari server itu, gitu, monitoring. Secara grafis itu pasti ada, gitu ya. Nah, ini biasanya modelnya juga kayak dashboard, gitu, dan itu live, real time. Jadi misalnya kita mau lihat processing time-nya server, nah itu dia biasanya di server itu ada sendiri aplikasinya gitu yang kita udah built-in di server itu. Misalkan Windows Server, Windows Server gitu, ada konsolnya, ada apa ya, ada konsol yang khusus untuk memonitor pergerakan kesibukan ya katakanlah dari si server itu gitu. Dan itu udah built-in dari dalam chip sendiri, dan itu modelnya berupa dashboard juga biasanya, dan itu live real time, dia bisa bergerak gitu kan. Wah, dia CPU time-nya lagi naik nih gitu kan. Ya kayak di komputer kita lah, kalau kita bisa melihat sendiri gitu ya. Atau kalau kita lagi develop .NET aplikasi .NET, kita kan bisa lihat tuh processing time-nya. Itu model dashboard. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin dashboard yang khusus untuk ngambil data dari server itu, ya kita tentunya harus tahu ya. Kita harus tahu grafik yang kita mau tampilin itu datanya dari mana. Gitu. Kalau kita bisa mengakses data-data yang ada di server, gitu ya, berupa text file misalnya. Dia di server kan ada berupa text file, ada log. Nah, kalau kita mau connect dashboard itu ke log supaya bisa menampilkan tampilannya secara bergerak gitu, bisa juga, bisa. Tidak, ya, bukan hal yang mustahil itu. Bisa kalau mau dilakukan setiap ada jalan pasti bisa lah. Gitu kan, kalau misalkan, nah ini satu hal yang mungkin saya mau kasih tahu ya. Dulu waktu saya di Caltech itu ya, masih programming awal-awal, itu kalau setiap ada bug atau ada kutu istilahnya gitu ya, itu kadang-kadang waduh, nyari kutunya tuh lama gitu kan, nggak tahu itu ini kenapa sih gitu kan. Itu saya alami kan, dibandingkan dengan sekarang ya. Kalau dulu kan internet belum semeriah sekarang gitu. Nah, kalau sekarang itu setiap saya ada problem gitu, saya tinggal Google aja nih, jadi error code-nya apa nih, oh error code-nya ini, saya tinggal Google, oh langsung keluar banyak kan, ya, carilah yang paling sesuai dengan error code-nya, oh ini. Jadi semua error ini sekarang udah mudah sekali, jadi kita solving problem atau debugging itu sangat gampang menggunakan ya, karena udah ada Google. Apa-apa tinggal di Google gitu. Jadi kita mau ngapain juga gitu, semua ada di Google lah. Kita mau ekspor aplikasinya misalkan ke Excel pakai apa gitu ya, mau ekspor ke PDF ya, semua mudah lah kalau kita tahu caranya gimana. Oke, baik. Ini itu saja. Terima kasih ya Bapak atas pemaparannya terhadap pertanyaan tadi. Mungkin cukup ya Pak dua pertanyaan kita pada siang hari ini, sudah siang ya. Di sini, dan mungkin juga sudah banyak dari para peserta kita yang sudah live, berhubungnya waktu Jumat sudah mau masuk gitu. Karena di sini udah masuk jam hampir 12 Pak. Iya, ya Bu. Nah, baik, langsung saja kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi yang sudah berpartisipasi, Bapak Ibnu, dan pemateri kita yaitu Bapak Mahendra Inusa atau Bapak Nuki. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang sudah berbagi informasi kepada kami di Universitas Ponorogo Kusai. Semoga apa yang Bapak Nuki sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi pahala buat Bapak sudah berbagi ilmu kepada kami semua gitu. Nah, kami juga mewakili Dekan, Pak. Dekan tidak bisa untuk mengikuti sampai sesi terakhir karena tadi ada rapat dengan rektor juga. Makanya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak. Sebagai moderator saya mohon maaf, dari Prodi Informatika juga mohon maaf kepada Bapak-Bapak di Kuwait gitu. Dan terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi sampai dengan sekarang, yang sudah tetap stay, yang sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nuki tadi. Kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi terakhir dulu Pak, kita foto bersama dulu ya Oh Pak. iya, Saya saya juga- lupa tadi nih. Kalau yang masih bisa, yang masih join Ya. nih, Mungkin boleh hidupkan dong ya videonya. ya. Kita mau capture nih. Saya Yuk. juga lebih kurangnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Saya Ya, memberikan terima kasih informasi. Bapak, ilmunya sangat bermanfaat dan semoga kita bertemu nanti di lain kesempatan lagi. Kita bisa Amin. berbagi lagi untuk sharing-sharing terkait dengan informatika ini. Dan Ayo teman-teman yang silakan bisa hidupkan hidupkan kameranya, ya. kameranya tolong. Udah Bu. ya. Ya, yang lain di mana nih? Ayo, saya mau capture sebagai ini nih bukti kegiatan kita nih. Ini Aero nih kita perlu laporkan. Ayo, mungkin saya capture dulu ya yang ya, ini karena ya udah hampir jam 12. Sudah? Oke, saya capture sekali 1, 2. Oke, tunggu saya simpan dulu. Oke. Oke, nah mungkin sekali pakai jempolnya, kasih jempolnya. Jempolnya? Bentar. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. Tahan. 1, 2. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ya, terima kasih lagi sekali lagi Pak Nuki, Pak Robi, Sama. Pak Ibnu. Ini banyak yang mungkin saya tak tersebut namanya. Terima kasih sekali lagi. Audiens semua. Kami mohon pamit, Pak. Ya, betul.